Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas risalah Miwasaya As-Salaf Lishabab, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki wasiat yang ke-9. Nah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-wasiyatut tasi'ah, wasiat atau nasihat yang ke-9. Wa min jumlati wasaya as-salaf lishabab ma jaa an Ja'farin qala kana sabitun al-Bunani rahimahullahu ta'ala yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah fayaqul ya ma'syar asy-syabab haltum baini wa baina rabbi an asjuda lah wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Dan di antara nasihat as-salaf kepada para pemuda adalah apa yang datang dari Ja'far, di mana beliau berkata bahwa Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala keluar kepada kami sementara kami duduk di arah kiblat. Fayaqul, maka beliau berkata, ya ma'asyar syabab, ya ma'asyir syabab, ya ma'asyir syabab, wahai para pemuda, haltum baini wa baina rabbi an asjudalah, kalian telah menghalangiku untuk sujud kepada Rabbku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini Sabit Al-Bunani merasa terganggu karena ada anak-anak muda yang berada di arah kiblat dan dia mau salat. Dia mau salat. Wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Dan Sabit Al-Bunani adalah orang yang menyukai untuk salat. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, yushiru rahimahullah ila anna ba'da syabab alladhina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid wa yastaghiluna fursata liqa'ahum bi asdiqaihim fil masjidi bil ahadithi al-janibiyah wa yakunu ila jiwarihim man ja'al masjid liya'budallah. Kata beliau, Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan bahwa sebagian anak-anak muda apabila bertemu dan berkumpul di masjid, maka mereka memanfaatkan kesempatan bertemu dengan teman-teman mereka di masjid itu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting.
ya, membicarakan hal-hal yang asing. Ya. Padahal ya di sekitar mereka ada orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatma'inna fi salatihi wa yakhsha. Ya, dia ingin datang kepada Allah untuk beribadah, ingin tenang, ingin salat, ya khusyuk di dalam salatnya. Fa yahuluna bainahu wa baina salati. Akan tetapi mereka anak-anak muda itu menghalangi mereka melakukan salat dengan khusyuk. Ya, karena ya mungkin duduk di arah kiblat sehingga itu mengganggu ya di dalam salat, atau mereka berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan yang yang asing, pembicaraan yang bisa mengganggu orang yang sedang salat. Ya, jangankan ya pembicaraan ya, yang tidak bermanfaat. Orang lagi ya membaca Al-Quran saja, kemudian ada yang sedang salat, maka hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran ini merendahkan suaranya. Ya, merendahkan suaranya sehingga orang yang sedang salat itu tidak terganggu. Ya, tidak terganggu. Nah, ya, karena ketika kita sedang salat lalu ada orang yang baca Al-Quran, maka kita akan terganggu kekhusyuan kita. Apalagi kalau misalnya ada yang bicara, ya, ngobrol di dalam masjid, maka tentunya ini akan sangat mengganggu, ya. Fala hum istaghalu fil masjidi bil ibadati wa dzikri lillahi azza wa jalla. Wala hum taraku man jaa'a liya'budallaha fil masjidi ay yashtagila bil ibadati wa yuqbila 'alaiha. Maka mereka orang-orang ini, anak-anak muda ini tidak menyibukkan diri mereka ya di dalam masjid untuk beribadah ya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda ini sudah dua sebenarnya yang dia ya lakukan kesalahan. Pertama, mereka tidak menyibukkan dirinya untuk berzikir, beribadah kepada Allah, tidak menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, walahum taraku man ja'a li'abudallaha fil masjid yastaghila bil ibadati wa yuqbila 'alaiha. Kesalahan yang kedua, mereka juga tidak membiarkan ya orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan tenang. Iya, jadi dua kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, dia menelantarkan ibadahnya. Seharusnya dia kalau dia dalam masjid, maka hendaknya dia memperbanyak ibadah. Dia berzikir, dia membaca Al-Quran, atau misalnya kalau dia penuntut ilmu, dia memurajaah ilmunya, memurajaah hafalannya, ya, membaca bukunya, membaca kitabnya, ya, ini seharusnya dia lakukan. Nah, kesalahan yang kedua, dia juga tidak membiarkan orang untuk beribadah dengan tenang, ya, tidak membiarkan orang beribadah dengan tenang. Nah, dan ini ya banyak kita jumpai ya di masjid-masjid ya di masa kita sekarang ini juga. Ya, kadang kita ada di dalam masjid, bahkan kadang kita taklim. Ya, kadang kita taklim, ya ternyata ada juga yang taklim di sudut masjid. Ya, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat terkait dengan masalah dunia. Padahal ini sementara ya taklim di dalam masjid. Ya. Demikian juga kadang ada orang yang salat, ya, kemudian ya di sampingnya ada orang yang bicara besar suaranya, angkat telepon dan seterusnya. Ini semua adalah hal yang ya seharusnya dihindari. Ya, terlebih dia adalah seorang ya pemuda dan dia juga adalah orang tua. Ya, dia adalah orang tua. Nah, walihada famimma yahtaju ayatanabbaha lahu syabu ya mura'at hurmatil masjid wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid li'alla yusghilahum bi umurin janibiyatin 'anil ibadah
wat tuma'ninati wal khusyu'i fi shalah. Nah, karena itulah ya, perkara yang wajib diketahui oleh anak muda adalah menjaga ya mura'atu ya hurmatil masjid, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid, ya, menjaga kemuliaan orang-orang yang datang ke masjid, ya, menjaga kehormatan ya penghuni-penghuni masjid atau orang-orang yang datang ke masjid dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari ketenangan dan kekhusyuan di dalam salat. Ya, jangan mereka ya seenaknya ya berbicara sehingga orang yang datang ke masjid itu merasa terganggu. Ya, sebab masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jaga ya kemuliaannya, jaga kedudukannya. Nah, nahika amma tajadda fi hadha az-zaman min wasail al-ittisal alladhi yahmiluha asy-syabbu fi jaybihi farubbama asghala an-nasa fi salatihim biranini hatifihi aw biraddihi 'ala al-hatif aw nahwi dhalik mimma yuhdithu lin-nas tashwishan fi salatihim wa 'adama ar-rahah wat tuma'nina. Ya, kata beliau, ya, hendaknya engkau menjaga dirimu, ya, tahanlah dirimu dari alat komunikasi modern di masa ini, ya, wasail al-ittisal, alat-alat komunikasi di masa sekarang ini yang biasa dibawa oleh anak-anak muda, maksudnya ya telepon, HP, ya, yang biasa dibawa ya oleh anak muda. Walaupun ini di masa sekarang ya bukan cuma anak muda yang bawa ya HP ke masjid, ya orang-orang tua juga ya kadang ya seperti itu. Nah, jadi hendaknya engkau menjaga ya dari perkara tersebut, ya karena ya bisa jadi orang-orang yang sedang salat itu terganggu dengan ya suara atau nada dering dari HP yang kau miliki tersebut, ya, atau ya, misalnya mengangkat, kemudian menjawab telepon di dalam masjid atau yang semisal dengan itu, ya, dari perkara yang bisa mengganggu ya orang-orang yang sedang salat, ya, sehingga mereka tidak tenang dan tidak khusyuk. Iya. Nah, bahkan kita sering menjumpai ya, dalam salat berjamaah, ya, dalam salat berjamaah ada orang yang datang ke masjid, kemudian dia bawa HP, dia tidak mematikan ya HP-nya, tidak men-silent juga, ya. Sehingga apa? Kadang di tengah salat bunyi, ya, bagaimana bunyinya, ya, besar, ya. Apalagi musik misalnya. Ini sudah berapa pelanggarannya? Ya, berapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, maka ya hendaknya seorang itu menjaga ya adab-adab ketika berada di dalam masjid. Jangan sampai ya karena ulahnya sehingga ya orang lain merasa jengkel, ya, orang lain tidak tenang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat yang sangat indah dari Thabit Al-Bunani kepada para pemuda, ya, jangan sampai para pemuda itu mengganggu orang-orang yang ingin beribadah di dalam masjid. Ya, seharusnya ketika mereka berada di masjid, mereka senantiasa banyak beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak jangan mengganggu ya kekhusyuan orang-orang yang sedang beribadah. Kemudian yang berikutnya ya al-wasiyatul asyirah, nasihat yang ke-10. Wa min jumlati wasaya as-salaf lisyabab ma jaa Muhammad ibn Suqah qala laqiyani Maimun ibn Mihran faqultu hayyaka Allah faqala hadhihi tahiyatu asy-syabab kul bis salam
ay sallim. Nah, dan di antara nasihat as-salaf, ya, itu nasihat yang ke-10, di antara nasihat as-salaf kepada para pemuda, itu apa yang datang dari Muhammad bin Suqah, di mana beliau berkata, ya, Maimun bin Mihran bertemu dengan saya, ya, bertemu dengan saya. Lalu saya berkata, hayyakallah, ya. Maka dia menjawab bahwa, ya, hadhihi tahiyatus syabab. Ini penghormatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Kul bisalam. Ucapkanlah, ya, assalam. Maksudnya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Ya. Nah, jangan mengucapkan salam, ya, yang atau penghormatan yang tidak ada, ya, sumbernya, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hendaknya seorang dia memberi salam dengan salam yang telah ditetapkan di dalam syariat, dan di dalam syariat kita ada, ya, salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahkan orang yang mengucapkan ini, ya, ketika dia mengatakan assalamualaikum, ya, dia mendapatkan 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia mendapatkan 30, ya, pahala. Ya, dia mendapatkan 30, ya, pahala. Dan tak kala seorang mengucapkan salam kepada saudaranya, maka dia doakan, ya, dia doakan pertama keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, keselamatan dirinya, ya, keselamatan ya, jadi keselamatan orang tersebut, dunianya, alam barzahnya, alam kubur, dan akhiratnya. Kemudian dia doakan rahmat, yang mana seorang, ya, akan, ya, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia doakan keberkahan, ya, ilmunya, keberkahan umurnya, keberkahan hartanya, keberkahan keluarganya, yang mana kita sangat membutuhkan yang namanya keberkahan, ya, walaupun sedikit yang kita miliki, tapi, ya, berkah, maka itu jauh lebih baik, ya, daripada banyak tapi tidak berberkah. Nah, kata beliau fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada bil kalam qabla salam fala tujibu. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai pembicaraan sebelum salam, maka janganlah engkau, ya, menjawabnya, ya. Karena itu hendaknya ketika seorang ingin memulai pembicaraan, maka dia buka dengan salam. Bahkan disebutkan bahwa ketika seorang itu bertemu, ya, dia mengucapkan salam, kemudian berpisah, dan hanya dipisahkan oleh tembok atau dipisahkan oleh, ya, pohon misalnya, maka begitu bertemu, maka hendaknya dia kembali mengucapkan salam. Nah, wa qauluhu rahimahullah, hadhihi tahiyatus syabab, ay anna ba'dha asy-syababi tastatibu nufusuhum naw'an min at-tahiyyah wa yara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqa ikhwanahu aw zumala'ah fayatruku as-salam wa yahjuru, ya, wa yabda'u bi ba'd at-tahiyyat allati raghiba fiha wa mala ilaiha farubbama iqtasara 'alaiha wa taraka as-salam wa rubbama ata bis-salam ba'daha. Ucapan beliau ini penghormatan, ya, anak-anak muda, maksudnya, ya, bahwa jiwa sebagian anak muda itu menyukai salam penghormatan tertentu, ya. Apalagi misalnya kalau ada orang yang, ya, belajar bahasa asing, kalau di masa sekarang misalnya lagi belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, ya. Begitu dia sudah kuasai sedikit, ya. Ya, walaupun baru salamnya dia sudah ucapkan salam tersebut dan tidak menggunakan salam di dalam Islam, ya. Nah, jadi, ya, kadang seperti itu, ya, sebagian anak-anak muda dia menyukai salam penghormatan, ya, tertentu, dan bahkan mereka menganggapnya bahwa itu ajmal, lebih indah, ya, lebih bagus, ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan
temannya, ya, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan teman-temannya, maka mereka ucapkan salam-salam tersebut, ya. Lalu ya mereka meninggalkan salam dalam Islam wa yahjur, ya, dan menghajarnya, ya, mengesampingkan, ya, salam dalam Islam, ya. Demikian juga dia memulai dengan, ya, sebagian salam yang dia sukai dan condong kepadanya, ya. Jadi salam-salam, ya, dalam bahasa lain misalnya, ya. Selain dari salam yang disyariatkan dalam Islam, mereka memulai, ya, dengan penghormatan tersebut dan dia condong kepadanya, ya. Farubbama iqtasara 'alaiha wa taraka salam. Ya, bahkan kadang, ya, dia meninggalkan, ya, salam, ya, dalam Islam dan mencukupkan dengan, ya, salam penghormatan tersebut, ya. Jadi iqtasara 'alaiha, dia cukupkan dirinya dengan salam tersebut, wa taraka as-salam, dan dia meninggalkan salam dalam Islam, ya, meninggalkan salam dalam Islam, ya. Wa rubbama ata bis salam ba'daha, atau kadang dia mengucapkan salam setelah, ya, salam tersebut. Nanti, ya, selesai dia mengucapkan good morning misalnya, atau selamat pagi atau apa, ya, baru dia mengucapkan salam. Padahal seharusnya dia terlebih dahulu mengucapkan salam dalam Islam, ya, baru dia memulai pembicaraan yang dia inginkan, ya. Wallahu taala a'lam. Ini, ya, dua nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.